dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Saudara Shalom, hari ini saya sharing dari Bilangan pasal 11. Bilangan menarik sekali menurut saya. Beberapa cerita di kitab Keluaran diulang lagi di kitab Bilangan dan di kitab Ulangan. Tapi Bilangan banyak ada naratif-naratif yang kadang-kadang tidak lengkap di kitab Keluaran, itu dibahas di kitab Bilangan. Nah saudara, di Bilangan pasal 11 ini ceritanya mengenai bangsa Israel bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Menarik sekali. Ya, di ayat pertama katakan nasib buruk. Padahal saudara, tidak ada yang lebih buruk daripada perbudakan di Mesir. Jelas sekali bahwa di tahun-tahun terakhir perbudakan mereka, Firaun menambah beban kerja mereka. Mereka pun mengeluh sampai mau mati. Makanya waktu dibebaskan dari Mesir, mereka bersyukur sekali pada awalnya. Nah saudara, di sini katakan ayat 4 sampai 7, ada orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah saudara harus mengerti di sini. Lihat saudara ya, bahwa keluh kesah mereka, komplain mereka, ini asal mulanya dari orang-orang tertentu yang kemasukan nafsu rakus. Mungkin kalau di tengah-tengah mereka tidak ada orang-orang ini, mereka pun tidak komplain. Jadi ada mentalitas di sini namanya group think, di mana yang satu komplain, yang lain ya deh, gue juga ikut komplain. Ya, ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir nggak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Berkat Tuhan yang luar biasa menjadi sesuatu yang tidak berharga lagi buat mereka. Mereka bosan makan mana bertahun-tahun. Ya, lalu dijelaskan di ayat berikutnya, memang mana itu memang simple sekali sih. Bayangin saudara itu roti perjamuan, roti tidak beragi, saudara makan itu tiap hari juga mungkin saudara komplain. Ya. Nah saudara, ini beberapa aplikasi buat kita. Apa sebetulnya dosa yang dicatat di pasal ini? Dosanya cuma satu sebenarnya. Mereka mengeluh. Oke. Apakah boleh kita mengeluh sama Tuhan? Boleh sih. Tapi cara mengeluhnya harus tepat. Di sini mereka mengeluh bersungut-sungut tentang masa kini mereka, bahkan mereka memuji-muji masa lalu. Ini parahnya di sini saudara, yang luar biasanya cerita ini adalah dibalik ceritanya. Usually waktu mereka komplain, Tuhan gak kasih apa yang mereka mau. Tapi di sini, waktu mereka komplain, mereka ingin makan daging, Tuhan kasih daging. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu Tuhan kasih dagingnya, daging burung puyuh itu, beberapa orang mati. Ya, beberapa komentarnya menjelaskan ini mati kekenyangan. Ya, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang besar. Dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi orang-orang penghasut yang pertama itu mati di situ. Saudara, beberapa action plan dan yang kita bisa tangkap dari cerita ini. Yang pertama, saudara, apakah kita lebih banyak komplain atau kita lebih banyak bersyukur? Seringkali kita bilang gini, Tuhan kalau gaji saya naik pasti bersyukur. Ya, gaji sudah naik, kebutuhan juga naik. Ya, komplain lagi. Sudah bilang, Tuhan minta rumah, Tuhan kasih rumah. Sudah komplain lagi, rumah banyak bocor, perlu dibayar dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati apa yang kita minta. Kadang-kadang Tuhan berikan apa yang kita minta dan kita tidak puas juga. Be careful for what we ask, because when God gives what we ask, sometimes we also unhappy. Komplain tidak disebabkan oleh karena kurangnya berkat. Komplain disebabkan karena ketidakpuasan akan berkat yang sudah kita terima. Saya mau mengencourage saudara pada hari ini, apapun kondisi saudara, marilah kita hidup dalam ucapan syukur. Karena komplain ujung-ujungnya tidak akan berbuah baik. Kalau saudara punya permintaan pada Tuhan, mintalah dengan baik-baik. Mintalah dengan kondisi yang tepat, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ini yang komplain dan menyesali keadaannya. Kita tidak boleh menyesali keadaan kita, saudara. Seterbatas apapun hidup kita percaya Tuhan baik. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan belajar dari kitab Bilangan pasal 11 mengenai hidup bangsa Israel. Mereka komplain dan seringkali Tuhan dalam kehidupan kami komplain, kami bersungut-sungut. Kami minta ampun Tuhan kalau kami sering tidak bersyukur. Kami mau belajar bersyukur dalam hidup ini Tuhan. Semua masalah yang sedang kami hadapi, apapun yang kami hadapi sepanjang hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami minta kasih karunia Tuhan buat setiap kami, supaya kami bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kami tidak menyesali hidup kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik buat kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami memilih untuk bersyukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, God bless you. Senantiasalah bersyukur. Jangan komplain terus. Nikmati hidup dan saya percaya saudara akan hidup berkemenangan. See you next time. Bilangan 11. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera.
karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah." Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu, dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu, mengumpulkan burung-burung puyuh itu setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa,
karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazrot dan mereka tinggal di situ.